Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Sapaan Damai Sejahtera 5 Februari 2022 mengangkat tema Untuk Itulah Aku Diutus. Mari kita mengundang Roh Kudus di dalam doa untuk menerangi hati kita dengan kebenaran firman-Nya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan panggilan hidup yang jelas pada setiap kami. Beri kami kerendahan hati untuk mencari kehendak-Mu dan taat akan pimpinan-Mu, agar kami menemukan dan menghidupi panggilan-Mu. Dengan teladan Kristus kami mempersembahkan hati kami. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 4 ayat 42 hingga 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sobat Samas dan keluarga damai, banyak orang yang bingung akan panggilan hidupnya. Mereka terombang-ambing terhadap tiap badai yang menerpa. Tidak yakin kemana harus melangkah. Kadang hal ini juga berdampak pada sikapnya terhadap orang lain. Dia menganggap orang lain sama dengan dirinya, sehingga bisa atau mudah diombang-ambingkan, dipaksa mengikuti kemauan orang lain. Tiap orang punya panggilan hidupnya sendiri, punya kehendak bebas untuk menentukan hidupnya bersama Allah. Dia harus menggumulinya untuk mencari sampai menemukan panggilan hidupnya. Dan siapapun tidak berhak memaksa dia untuk mengubah keputusan yang telah digumulinya. Perhatikan, yang telah digumulinya. Karena si pemaksa itu bukan Tuhan. Sebaliknya, ada Tuhan yang siap melindungi di balik orang itu. Bagaimana kita bisa menemukan panggilan hidup kita? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang begitu yakin akan panggilan hidupnya. Seperti yang tertulis di ayat 43. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ada 3 hal yang kita akan bahas pada hari ini, supaya kita dapat menemukan panggilan hidup kita dengan baik. Yang pertama, kita belajar dari Yesus yang punya waktu bersama Allah. Yang kedua, Yesus yang punya prinsip dan memegangnya dengan kuat. Dan yang ketiga, Yesus yang mengerjakan panggilannya. Mari kita melihat bagian pertama. Yesus punya waktu bersama Allah. Ayat 42 mencatat, ketika hari siang, Ginomenes Dehemeras. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, waktu matahari mulai terbit, ya, fajar mereka. Jadi bukan siang dalam artian matahari sudah tinggi. Yesus berangkat pergi ke suatu tempat yang sunyi. Nah, pergi ke tempat yang sunyi ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan meninggalkan kota itu lalu pergi ke suatu tempat yang sunyi. Sobat Samas dan keluarga damai, diperlukan kesungguhan dan upaya kuat untuk mencari waktu bersama Allah. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengejar waktu pagi hari. Bandingkan dengan kita yang seringkali bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh dengan waktu yang ala kadarnya. Ya, kalau ada waktu, kalau sempat, kalau lagi gak males. Ini bukan soal keramatnya waktu pagi, tetapi kesegaran pikiran kita masih fresh, ya. Tidak terganggu oleh hal-hal lain. Kalau kita bilang bahwa kalau pagi saya sibuk, maaf, pagimu jam berapa? Jam 6? Jam 5? Jam 4? Jam 3? Wah, aku kalau tidur malam. Mengapa Anda tidur malam? Bagaimana Anda mengatur waktu Anda? Bahkan ada orang yang tidurnya lebih singkat dari Anda, kerjanya lebih keras dari Anda,
tapi mereka juga bisa bangun pagi dan mengawali hidupnya dengan perencanaan yang baik. Jangan berikan Tuhan waktu sisamu, waktu di mana Anda tidak dapat bergumul dengan baik, waktu yang sudah dipenuhi emosi, waktu yang terburu-buru, waktu yang tidak efektif. Apalagi ketika Anda harus menggumuli tentang panggilan hidup, perlu waktu yang baik. Dan bukan hanya soal waktu, tapi juga soal tempat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari tadi dituliskan meninggalkan kota itu lalu pergi ke satu tempat yang sunyi. Tempat yang tepat, kadang-kadang tempat itu jauh, tempat itu sulit. Ini juga berarti menutup akses lain yang tidak perlu untuk sementara waktu. Tidak membuka pesan singkat, tidak sambil mengerjakan pekerjaan lain, melakukan aktivitas lain. Ada orang yang bersaat teduh sambil buka IG, sambil cari chord lagu, sambil menikmati snack. Ingat saudara, iblis selalu membuat kebisingan untuk mengacaukan telinga dan hati kita, sehingga tidak dapat menangkap suara Tuhan dengan baik. Itulah sebabnya kita butuh keheningan bersama Allah. Tempat yang sunyi makin hari memang makin sulit dicari. Anda berada di ujung dunia sekalipun tetap bisa dihubungi. Perlu usaha keras untuk melangkah ke dalam keheningan, baik pikiran, hati, maupun jiwa Anda. Dalam hening suara Allah akan terdengar kuat, namun lembut dan merangkul. Di sanalah kita menangkap suara Tuhan yang menjelaskan tentang panggilan hidup kita. Yang kedua, kita belajar tentang Yesus yang punya prinsip dan memegangnya dengan kuat. Panggilan hidup Yesus adalah memberitakan Injil. Di ayat 43 dengan jelas dikatakan, "Untuk itulah aku diutus." Tuhan Yesus punya prinsip dan memegangnya dengan kuat. Dia sudah bersiap untuk memberitakan Injil di kota-kota lain. Padahal saat itu orang banyak mencari dia, lalu berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Mungkin kalau Tuhan Yesus mau tinggal bersama dengan mereka, suasananya akan lebih nyaman, fasilitas lebih terjamin. Namun panggilan Allah membuatnya meninggalkan mereka. Panggilan yang digumuli dengan sungguh-sungguh membuat seseorang punya prinsip, memegangnya dengan kuat. Hari ini saya mengajak Anda untuk menggumuli dengan sungguh-sungguh apa panggilan hidup Anda. Jangan sambil lalu, gumuli hingga tuntas dan miliki prinsip hidupmu, lalu peganglah dengan kuat. Ingat, tiap orang punya panggilan hidupnya sendiri. Anda punya kehendak bebas untuk menentukan hidup Anda. Setelah Anda menemukan panggilan hidup Anda, siapapun kecuali Allah tidak berhak memaksa Anda untuk mengubah keputusan yang telah digumuli bersama Allah tadi. Karena si pemaksa itu bukan Tuhan, sebaliknya ada Tuhan yang siap untuk melindungi Anda. Dan bagian yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah Yesus mengerjakan panggilannya. Orang tidak boleh sekedar punya prinsip, memegang panggilan hidupnya dengan teguh, tapi tidak pernah mengerjakan apapun. Ayat 44 mencatat bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan di seluruh negeri Yudea. Itu satu jangkauan yang cukup luas. Banyak orang menghabiskan waktu hidupnya untuk bergumul, memikirkan sesuatu, memimpikan sesuatu, tapi tidak pernah mengerjakannya. Orang seperti ini biasanya juga suka mengkritik orang lain. Omongannya besar, jarinya tunjuk sana tunjuk sini, namun tidak pernah melakukan apapun dengan benar. Kalaupun dia melakukan sesuatu bukan karena panggilan Allah, namun sekedar pikiran atau ambisinya sendiri. Jangan meletakkan hidup Anda untuk dikuasai orang-orang seperti itu, karena mereka akan merebut Anda dari panggilan Allah. Allah ingin kita mengerjakan panggilannya, bukan mewujudkan atau melayani ambisi orang yang justru bertentangan dengan Allah. Indikator lainnya adalah kerja. Allah memberikan kita rekan-rekan sepanggilan yang bekerja bersama kita.
bukan yang hanya berbicara atau mengkritik yang menjatuhkan semangat pelayanan kita. Tuhan mengutus rekan-rekan yang merasakan senasib sepenanggungan, bekerja bersama kita, peka dan peduli, yang bersama menabur dengan air mata. Merekalah yang layak untuk menuai bersama dengan kita dengan sorak-sorai. Kiranya Tuhan menolong kita menemukan panggilan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak ingin menghabiskan waktu hidup kami dalam kesia-siaan. Tolonglah kami melangkah menuju keheningan, agar dapat menangkap suara-Mu dan menemukan panggilan hidup kami. Tanamkan prinsip yang kuat dan kobarkan semangat untuk mengerjakan panggilan-Mu hingga tuntas. Dengan mengiring Kristus kami mau melangkah. Amin.